Kobaran api yang cukup besar terus membumbung tinggi di salah satu pemukiman padat penduduk, tepatnya di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju. Dalam peristiwa ini, setidaknya 20 rumah dan kios warga ludes terbakar. Selain itu, api juga cepat menghanguskan 3 unit mobil dan mengakibatkan 3 orang mengalami luka bakar. Cepat membesar dikarenakan sejumlah kios yang terbakar merupakan kios penjual bensin eceran. 5 unit armada kebakaran dibantu mobil water cannon milik Polda Sumbar dikerahkan ke lokasi melakukan pemadaman. Usai 2 jam, api baru bisa dipadamkan. Kalau ini kita lihat mungkin kios-kios yang ada di sini di atas 20 ada. Untuk perkiraan ya, Kak? Iya, perkiraan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Pihak kepolisian pun masih melakukan pemeriksaan dan olah TKP di lokasi kejadian guna mengetahui penyebab kebakaran. Sementara pemerintah daerah setempat masih terus melakukan pendataan terhadap jumlah warga yang terdampak kebakaran. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan tanah yang terguling di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini menjadi sasaran amukan warga. Warga kesal lantaran sopir truk berusaha kabur usai menabrak pengendara motor dan 2 sepeda motor yang tengah terparkir di warung pinggir jalan. Tidak hanya truk, seorang sopir pun juga nyaris jadi bulan-bulanan warga. Warga menyebut truk bermuatan tanah ini melaju ugal-ugalan dari kawasan Balaraja menuju kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Truk yang oleng kemudian menyerempet warung nasi dan menabrak 2 sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Namun bukannya berhenti, truk justru tancap gas dan melarikan diri hingga sejumlah warga mengejar truk menggunakan sepeda motor. Sopir truk yang panik kemudian justru menambah kecepatan hingga akhirnya menabrak 2 warga yang berboncengan sepeda motor di pintu tol Balaraja Timur. Truk akhirnya berhenti setelah menabrak median jalan dan terguling tepat di depan pasar tradisional Cikupa. Kalau korban sepeda motor 2 orang, cuma luka-luka aja. Kalau yang motor yang di warung 2 motor itu nggak ada korban. Jadi melajunya kencang atau gimana Pak waktu itu? Mobil agak kencang katanya Pak. Kencang ya? Kencang, apalagi setelah nabrak warung dia memang posisi kabur. Sopir truk selamat dari amukan warga setelah dievakuasi ke Polsek Cikupa. Kini sopir truk dalam pemeriksaan Satlantas Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Inilah 9 unit sepeda motor berbagai merek hasil kejahatan yang dilakukan 5 orang bocah yang rata-rata masih berusia 16 tahun hingga 17 tahun. Aksi para bocah sangat meresahkan. Sepanjang tahun 2023, di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ada 9 unit sepeda motor yang mereka curi dan dicopot onderdilnya dan dijual. Adapun inisial terduga pelaku yaitu MI 17 tahun, NS 16 tahun, AA 14 tahun, NA 16 tahun, MN 16 tahun. Bahkan satu di antara pelaku curanmor berjenis kelamin perempuan, mereka semua masih berstatus pelajar SMP, SMA, dan sekolah paket. Modus para bocah dengan mengintip dan mencuri kendaraan yang terparkir di depan rumah warga yang sebagian kuncinya masih melekat, sehingga mempermudah mereka melakukan pencurian dan membawa kabur sepeda motor. Dan himbauan kepada masyarakat, kebanyakan terjadi ini karena masyarakat sendiri memberi kesempatan kepada anak-anak ini untuk melakukan. Kadang ada yang kunci, terus motor di depan rumah tanpa kunci tambahan. Jadi himbauan juga kepada masyarakat untuk tidak memberikan kesempatan sehingga tidak terjadi pencurian kendaraan. Terungkapnya kasus tersebut karena polisi berhasil mengamankan terduga pelaku NS yang juga merupakan residivis kasus yang sama bersama rekannya AA. Akibat perbuatannya, kelima terduga pelaku yang merupakan anak di bawah umur ini dijerat pasal 363 ayat 1, yaitu pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Risman Sarumaha, 38 tahun, seorang buruh bongkar muat barang di Pelabuhan Ujung Baru Belawan, Kota Medan, tergeletak tak berdaya usai jatuh dari ketinggian 5 meter. Korban didorong oleh rekan kerjanya, Fendi Pasaribu, 32 tahun, dari atas truk bermuatan beras. Sebelumnya, keduanya adu mulut dan adu jotos dipicu masalah sepele. Korban tak mau mendengarkan permintaan pelaku untuk mengangkat beras dari sisi lain.
Korban pun dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Nah, terjadinya ini akibat dendam, ya, di mana mereka kedua buruh ini merupakan buruh yang saling kenal, namun karena permasalahan pribadi, dendam, sehingga mereka melakukan penganiayaan dan terjadi korban. Saat ini sudah kami lakukan penahanan untuk tersangkanya. Pelaku telah diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan dan masih dalam pemeriksaan petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Karena hutang, pria bernama M. Nur, 30 tahun, warga desa Rantopuri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, dianiaya oleh pelaku yang terduga kakak beradik dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku yang saat ini sudah diketahui identitasnya melarikan diri, bahkan pelaku juga bekerja di desa setempat. Peristiwa penikaman terjadi tidak jauh dari rumah korban, bahkan korban sempat melakukan perlawanan. Namun kedua pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam di bagian dada korban sebanyak 2 kali dan 1 kali di bagian punggung. Korban ditemukan warga tergeletak di dekat masjid yang tidak jauh dari rumah korban dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong lagi karena luka penganiayaan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Pit Yardi menegaskan kepada terduga pelaku agar secepatnya menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita akan tangkap pelakunya. Dan pelakunya dari informasi yang menyelamatkan korban itu kan ada 2 orang. Si Okta dengan si Dores, ya, pelakunya. Ya. Ini masalahnya terkait dengan utang piutang. Saya minta sama pelakunya, ya, untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Ya. Jadi bagi masyarakat juga yang mengetahui, yang melihat di mana keberadaan tersangka, bisa menghubungi pihak Polres Batanghari. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Motif dari pembunuhan disebabkan hutang piutang. Pelaku penikaman menyerahkan diri setelah sebelumnya sempat melarikan diri usai menikam 3 pemuda di Buton saat menonton perlombaan gerak jalan. Saat menyerahkan diri, pelaku didampingi oleh orang tuanya. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menikam ketiga korban secara spontan untuk membela diri, di mana menurut pelaku dirinya dan korban sebelumnya sempat saling ejek saat bermain game online. Pelaku mengaku dianiaya korban yang membuat pelaku dendam kepada korban. Pelaku yang gelap mata pun menghampiri para korban yang tengah menonton lomba gerak lari dan langsung menikam korban. Akibat peristiwa ini 1 dari 3 korban meninggal dunia usai ditikam. Itu adalah terkait dengan game online, yang mana pelaku dan korban, teman-teman korban itu mengeluarkan kata-kata makian di game online pada saat pelaksanaan kerja, pada saat permainan game online. Yang mana setelah itu terjadi penganiayaan atau pemukulan antara mereka di bulan. Terjadinya kejadian penikaman kemarin itu sebenarnya tidak ada unsur perencanaan. Pelaku dalam hal ini merasa harus jaga diri karena ada kejadian sebelumnya, sehingga dia menyiapkan body untuk jaga diri. Meski masih di bawah umur, pelaku tetap ditahan di Polres Buton untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku juga terancam sanksi pidana 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Penumpang kapal KM Tilong Kabila digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di kamar mandi dek 3. Peristiwa terjadi saat kapal motor bersandar di dermaga pelabuhan Samudra Bitung, Sulawesi Utara. Peristiwa bermula saat petugas kapal mendapat laporan bahwa ada aroma bau tak sedap yang tercium dari kamar mandi wanita. Tim Inafis Satreskrim Polres Bitung langsung melakukan olah TKP di kapal dan mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung. Ya, saat ini untuk jenazah sementara dievakuasi dan rencana akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Manembo-Nembo. Polres Bitung masih menunggu hasil penyebab kematian serta mencari orang tua sang bayi. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darunggo, iNews melaporkan.
menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ya, kasih darah. Itu pijar nyawa langsung dimasukkan. Botak dulu, kalau nggak dikasih tablet warnanya nggak akan itu kayak di bawah ini. Iya. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. Seorang pria berinisial DA ini terpaksa harus dievakuasi oleh polisi dari rumah seorang janda di Kampung Koto, Kecamatan 11 Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pria tersebut dikepung oleh puluhan warga usai diteriaki maling. Pria beristri ini kedapatan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur di rumah seorang janda yang memiliki 1 orang anak. Sang anak yang mendapati ada pria di kolong kasur ibunya berteriak maling hingga mengundang amukan massa. Naasnya sang ibu sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi ke undangan. Pelaku pun akhirnya ketahuan merupakan pacar rahasia janda dan ia mengaku menjalin hubungan secara diam-diam tanpa diketahui oleh sang anak. Laki-laki berinisial D tadi bersembunyi ke kamar ID, bersembunyi ke bawah kolong tempat tidur untuk tidak diketahui oleh anak ID tadi. Namun selang beberapa waktu anak ID masuk ke kamar dan melihat ada sesosok laki-laki di bawah kolong tempat tidur, sehingga anak ID tadi berteriak kaget dan mengira bahwa yang di bawah kolong tempat tidur tersebut adalah maling. Pelaku pun selanjutnya dievakuasi oleh petugas kepolisian ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis sebelum dibawa ke Mapolsek Tarusan untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pakai sokolo lagi. Tawuran 2 kelompok remaja di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini terjadi usai acara Karnaval 17 Agustus di Jalan Willem Iskandar, Penyambungan, Rabu sore. 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran saling serang dengan lemparan batu dan menggunakan kayu di antara kerumunan warga yang hendak pulang usai menonton karnaval. Dalam tawuran tersebut, sejumlah remaja menjadi korban pengeroyokan oleh kelompok remaja lain hingga terluka dan dibawa ke rumah sakit. Bahkan seorang ibu pedagang minuman histeris akibat tawuran terjadi tepat di depan gerobak dagangannya. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung membubarkan kerumunan remaja untuk meredam aksi tawuran yang lebih besar. Belum diketahui pasti pemicu tawuran, namun diduga terjadi karena kesalahpahaman. Informasi saat karnaval udah di penghujung acara. Berapa dari tawuran tadi? Data yang masuk ke kita, informasi 2 orang dan sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Polisi kini masih melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak yang terlibat tawuran agar tak muncul dendam di kemudian hari. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Momen HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dijadikan ajang untuk meraup keuntungan sendiri. Ikomang Adikusuma, 33 tahun asal Baler Balai Agung, Kecamatan Negara Jembrana, Bali, memanfaatkan momen HUT kemerdekaan sebagai ajang pungutan liar atau pungli. Bermodalkan proposal palsu dan mengaku dari Karang Taruna Jembrana, pelaku meminta sumbangan untuk kegiatan peringatan HUT kemerdekaan ke-78 RI kepada warga dan juga toko. Karena meresahkan, ulah pelaku dilaporkan ke pihak berwajib. Satreskrim Polres Jembrana berhasil mengamankan pelaku berikut barang bukti yang digunakan pelaku untuk beraksi. Di sini yang bersangkutan keliling dari toko kemudian ke rumah-rumah warga untuk meminta sumbangan dalam rangka HUT RI ke-78 ya, dengan menggunakan nama dari salah satu organisasi kepemudaan ya. Di sini menggunakan nama Karang Taruna Kabupaten Jembrana. Sebelumnya pelaku juga sudah pernah melakukan hal yang sama dengan memanfaatkan momen-momen penting untuk meminta sumbangan kepada warga. Pelaku dijerat dengan pasal 379 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor mondar-mandir di lokasi kebakaran. Tak lama berselang, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang menyalakan api di salah satu rumah warga. Melihat api sudah menyala dan membakar benda di depan teras rumah itu, pria tersebut pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi kejadian. Selang beberapa menit, kebakaran besar pun terjadi dan menghanguskan 4 rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Polresta Deli Serdang hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran dengan mengumpulkan alat bukti, termasuk mendalami rekaman CCTV yang berada di lokasi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Garis polisi terlihat terpasang di pintu masuk hotel di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Nampak tidak ada petugas berjaga di lokasi hotel yang terbakar. Diketahui hotel baru beroperasi selama 6 bulan dan dimiliki oleh warga negara asing. Korban tewas sebanyak 3 orang akibat kebakaran telah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kebakaran 57 kapal di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Baca Pres Partai Perindo ini langsung turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi para nelayan. Ganjar memastikan penataan ulang pelabuhan akan dilakukan termasuk penyediaan waterbombing di dermaga, agar kejadian serupa tidak terulang. Saya sudah minta nanti dari Pemkot, dari Pemprov, dari KKP juga untuk kita redesign bagaimana regulasinya, bagaimana secara fisiknya agar ini bisa diakui dan tidak terulang. Kepada para nelayan, Ganjar juga memberikan edukasi pentingnya asuransi terhadap kapal yang mereka miliki untuk menghindari kerugian yang besar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan. Teriakan kegembiraan warga seketika berubah menjadi jeritan histeris saat jembatan gantung ini tiba-tiba putus dan ambruk pada Kamis sore. Sejumlah warga yang ada di atas jembatan di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terjatuh ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 4 meter. Jembatan diduga putus karena kelebihan beban. Sebelumnya, warga memadati jembatan untuk menyaksikan lomba menangkap bebek di bawahnya dalam rangka peringatan kemerdekaan RI. Dari informasi sementara, 28 orang luka-luka dan 5 diantaranya mengalami patah tulang. Di area jembatan tersebut ada beberapa masyarakat yang berdiri di situ. Di bawahnya ada kegiatan mata, itu lomba permainan rakyat. Terjadi ambruk itu diperkirakan akibat kelebihan beban jembatan itu sendiri. Para korban luka dibawa ke puskesmas Nangatangan. 1 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
Dari Skadau, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Konser musik dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Tuban, Jawa Timur ricuh. Dua kelompok pemuda yang asyik berjoget tiba-tiba bentrok. Mereka baku hantam dan saling melempar botol. Ribuan penonton pun membubarkan diri. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengejar para pelaku dan menangkap sejumlah orang yang diduga provokator kericuhan. Akibat peristiwa ini, sejumlah orang terluka. Penonton konser yang dihadiri band Leto ini pun kecewa. Cukup kondusif sih, cuma yang akhir-akhirnya agak ricuh ya? Iya. Tawuran atau gimana? Saya kurang tahu sih, cuma ada yang kejar-kejaran sama polisi. Oh gitu ya. Oh. Berarti disayangkan gitu ya? Iya, tapi sudah cukup. Itu sih, pengamanannya lebih diperketat lagi aja. Setelah polisi tiba di lokasi, konser musik kembali dilanjutkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Api berkobar menghanguskan lantai 2 sebuah rumah di Jalan Nurul Amal, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga dan petugas pemadam terjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik mesin penanak nasi. Saat kebakaran terjadi, seluruh penghuni sedang pergi meninggalkan rumah. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah 30 menit api berhasil padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saya yang lagi pada di dalam di bawah,
terus api itu udah bunyi keletak-keletak, jadi tikus gitu kan, biasanya tikus. Ternyata pas saya longok ke atas itu api udah gede. Api berasal dari lantai 2. Lantai 2 ya? Dari rumah siapa Pak? Dari rumah saya. Itu rumah Bapak yang dibakar? Iya, rumah Bapak. Itu lagi konsleting listrik atau lagi masak atau seperti apa Pak? Saya lagi masak, tapi nggak tahu yang dipakai kompor gas atau listrik yang Magicom itu. Karopenmas Polri dan Densus 88 Anti Teror menjelaskan tersangka teroris DE merupakan pendukung jaringan teroris ISIS. Selain itu, DE juga aktif melakukan propaganda di media sosial. Tim Densus juga menggeledah rumah tersangka teroris yang berada di Bandung, Jawa Barat. Total sebanyak 16 senjata api ditemukan, 11 senjata laras pendek, dan 5 sisanya adalah senjata laras panjang. Selain itu, Polri juga mengamankan sejumlah magazin dan amunisinya. Ada 16 pucuk senjata, 11 laras pendek dan 5 laras panjang ya. Jadi saya ulangi, ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik ya. Kemudian selain 16 pucuk senjata, juga ada magazen, ya beberapa magazen dan amunisinya ya, amunisinya. Kemudian juga di situ ada PC komputer ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka berencana menyerang Brimob di Kelapa II dan markas TNI di Jawa Barat. Sebanyak 9.925 bakal caleg DPR dari 18 parpol masuk daftar calon sementara. Dari 10.185 orang yang mendaftar, terpilih 9.925 orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan masuk daftar calon sementara atau DCS. Seluruhnya berasal dari 18 partai politik yang terdaftar dalam kontestasi pemilu 2024. Untuk keterwakilan perempuan dari 9.925 bacalek yang memenuhi syarat sebesar 37,3%. Sementara itu, untuk nama-nama bakal caleg itu akan diumumkan KPU Sabtu besok. Terima kasih Mas Ketua atas perkenannya. Hari ini 18 Agustus 2023 adalah penetapan daftar calon sementara. Mulai besok pengumuman daftar calon sementara 19 sampai dengan 23 Agustus 2023. Selanjutnya, sejak diumumkan besok tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Agustus, warga masyarakat, warga negara Indonesia diberikan kesempatan untuk mencermati, untuk tanggapan dan masukan terhadap nama-nama calon tersebut. Saya ulangi lagi, pengumumannya besok tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus. Kejaksaan Agung telah menunjuk 15 jaksa untuk ditugaskan meneliti berkas perkara terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Ke-15 jaksa diberikan waktu 14 hari sebelum Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara lengkap dan kasus berlanjut ke proses persidangan. Sementara itu, Kejaksaan Agung hingga kini masih mempertimbangkan lokasi persidangan tersangka Panji Gumilang dengan melihat aspek keamanan. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas perkara Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung Rabu lalu. Hal itu dilakukan usai tim penyidik menyatakan berkas perkara sudah lengkap setelah memeriksa 41 saksi serta 18 saksi ahli. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Api membara dan berkobar di Desa Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Senin sore kemarin. 8 rumah warga yang dihuni 10 kepala keluarga di kawasan padat penduduk hangus terbakar dan 3 rumah lainnya ikut terdampak. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah korban. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu. Padatnya penduduk ditambah sulitnya sumber air serta kencangnya angin menjadi kendala petugas saat pemadaman. Apalagi rumah yang terbakar mayoritas berbentuk panggung yang terbuat dari kayu, sehingga menyebabkan api semakin cepat membesar dan menjalar ke rumah sekitarnya. Kobaran api berhasil dipadamkan dengan bantuan damkar mini kecamatan, polsek dan koramil setempat, serta Manggala Agni Kabupaten Oki. Itu menghanguskan 8 rumah yang hangus terbakar dan 3 rumah yang terdampak. Dugaan sementara itu konsleting listrik. Untuk bangunan sendiri itu terdiri dari non permanen, kayu dan atap nipah. Untuk sementara korban kebakaran mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Warga dihimbau untuk berhati-hati terhadap bahaya kebakaran di musim kemarau seperti saat ini. Perhatikan semua sambungan aliran listrik, jangan sampai menjadi petaka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Korban yang tak sadarkan diri terbaring lemah di tepi jalan. Dibantu warga dan para pengendara ojol, korban dievakuasi dari dalam selokan yang lumayan dalam di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Palembang untuk mendapatkan perawatan. Dari keterangan saksi mata di lokasi kejadian, korban datang dari Jalan Sukajaya, naik tanjakan hendak belok kiri ke Jalan Kolonel Haji Burlian, Sukarami, Palembang. Saat di persimpangan tiba-tiba motor oleng, lalu korban bersama sepeda motornya terjatuh ke dalam selokan yang cukup dalam. Korban tidak bisa menggerakkan tubuhnya sehingga dibantu warga dan pengendara ojol, sedangkan sepeda motor korban diamankan oleh warga. Pak, ini Bapak tadi sendirian bermotor ya? Iya. Dari mana dia? Dari bawah, Pak. Dari bawah, mau belok mana? Mau belok ke kiri, Pak. Terus jatuh kemana, Pak? Jatuh ke kiri, Pak. Itu jatuh sendiri atau seperti apa? Jatuh sendiri, Pak. Oh, diduga apa? Ngantuk apa sakit apa seperti apa, Pak? Tidak tahu, Pak. Paling dia badannya sakit itu, Pak. Sakit kayaknya. Iya. Jadi masuk ke dalam parit langsung? Masuk ke dalam parit, dia, Pak. Kejadian ini membuat kemacetan arus lalu lintas. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor ini terkapar bersimbah darah di Jalan Jembatan Musi 4 Palembang. Tidak hanya itu, motor korban juga mengalami rusak parah. Unit Laka Lantas Polrestabes Palembang yang mendapat informasi dari warga langsung menggelar olah TKP sementara. Dari hasil olah TKP diketahui pengendara motor yang terjatuh tersebut bernama Yatun. Laka Lantas ini bermula saat korban yang hendak pergi kerja di kawasan Kertapati melintas di lokasi kejadian. Saat di TKP, korban diduga terkejut melihat seekor kucing yang menyeberang jalan dan berupaya menghindarinya. Namun saat menghindari kucing, korban menyenggol kendaraan lain hingga terjatuh. Korban kemudian dilarikan warga ke Rumah Sakit Bom Baru, Palembang. Tombol apa itu, Bu? Bapak itu dong. Aduh kambing, apa cak mana adanya? Nah, tidak tahu ya. Tidak tahu. Iya. Jadi kondisi korban sekarang cak mana jadi, Bu? Korban gimana, Bu? Lagi di rumah sakit. Apa luka apa? Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif.
saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ya, kasih barang. Itu freezer kenapa langsung dimasukkan. Buat aku dulu, kalau nggak dikasih kapolres warnanya nggak akan itu di bawah ini. Iya. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Iya. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam hanya
di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Mantap malam ini. Puluhan hektar lahan gambut di sekitar area tol Palembang Indralaya Ogan Ilir hangus terbakar. Karhutlah itu terjadi pada malam hari, tepatnya di Desa Palemraya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tak jauh dari area ruas tol Palindra. Bahkan pihak tol pun menyiapkan 1 buah mobil pemadam kebakaran sebagai antisipasi kebakaran meluas ke ruas tol. Kencangnya hembusan angin menyebabkan kebakaran semakin cepat meluas. Petugas terus berupaya semaksimal mungkin memadamkan api hingga malam hari. Meski di tengah kegelapan, petugas terus memadamkan api agar tidak menjalar ke area tol dan pemukiman warga. Kita berada di lokasi Desa Palemraya. Manggala Agni turun 2 regu dengan kekuatan penuh, dibantu dengan kawan-kawan dari BPBD, kemudian dari TNI dan Polri. Kebakaran kami mendapat informasi dari tim patroli mulai jam 18 sore tadi. Sekarang kawan-kawan masih berjuang, luasan kebakaran masih proses ini. Masyarakat diminta waspada akan bahaya karhutlah, apalagi saat ini merupakan musim kemarau yang berpotensi tinggi kebakaran. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Acara pengibaran bendera merah putih peringatan ke-78 hari. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Mawardi Yahya melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Selatan, Kriya Agung Demang Lebar Daun Palembang. Pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia diikuti oleh sejumlah stakeholder OPD di Sumatera Selatan. Herman Deru memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi. Sebanyak 50 orang paskibraka bertugas mengibarkan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Gubernur tersebut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan pemerintah Sumsel bersyukur geliat jiwa perjuangan tetap membara di usia Indonesia ke-78 tahun yang semakin gigih bekerja membangun kemajuan di Sumatera Selatan. Herman Deru meminta kepada masyarakat jangan hanya terbuai dengan kemeriahan, namun pupuklah semangat perjuangan untuk peradaban bangsa dan kemajuan bangsa dan toleransi. Kita sudah 78 tahun, tapi generasi estafet penerus perjuangan para pahlawan tetap berjuang gigih meskipun eranya berbeda. Warga Sumsel jangan artikan kemerdekaan ini hanya dengan kemeriahan, upacara dan lain sebagainya. Tapi pupuklah semangat perjuangan itu untuk peradaban bangsa, untuk kemajuan bangsa, dan makin toleransi. Para pengibar bendera bertugas dalam upacara peringatan detik proklamasi di Kriya Agung Palembang merupakan siswa-siswi yang terpilih seleksi dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Membuat kue dengan tema Hari Kemerdekaan, Pipit menyebutnya dengan kue merah putih Garuda yang menamakan kreasi kuenya dengan nama tersebut karena karakter kue yang ia buat menyerupai bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila.
Pipit menggunakan bahan butter, telur, susu bubuk, tepung maizena, terigu, gula halus, pengembang kue, dan pewarna makanan. Pipit lalu mencampur telur, gula bubuk dengan mixer sampai mengembang, kemudian setelah mengembang sempurna ditambah butter yang dilelehkan dan ratakan dengan diaduk. Selanjutnya, masukkan pewarna makanan merah hingga rata, kemudian dimasukkan dalam loyang berukuran 60 x 40 cm. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah matang dan dingin, kemudian di-filling dengan krem cheese dan coklat agar kue kokoh. Barulah dilapis dengan pondan yang terbuat dari gula. Pipit menerangkan kerumitan terjadi saat menghias dengan lambang negara Garuda Pancasila menggunakan icung pondan, karena harus detail sesuai lambang negara karena kerumitannya. Kue bertema kemerdekaan ini dibanderol Pipit dengan harga 1,5 juta rupiah. Tingkat kesulitannya lumayan di sini. Aku mengerjakannya 2 hari karena dari awalnya aku sketsa dulu burung Garudanya. Jangan sampai salah dari filosofinya, sayap kanan harus ada 17, sayap kiri 17, ekornya 8, di lehernya 45, dan itu harus dibikin detail sama, nggak boleh ada yang miss satupun, diukir satu-satu sampai semuanya jadi, semuanya homemade, bikinan tangan, nggak ada cetakan. Itu sih yang bikin tingkat kesulitannya lumayan. Pemesannya memang bukan perorangan, biasanya lembaga atau korporasi untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Kita di kantor itu ada acara tahunan tuh, 17-an, menyambut 17-an, kan ada lomba. Terus emang sengaja kita mau pesan kue nih. Karena 3 tahun yang lalu aku sempat pesan kue untuk keluarga dan itu puas. Jadi aku coba pesan lagi sekarang. Bahkan di luar ekspektasi ya. Aku kira yang kayak kue merah putih doang gitu, tapi ternyata ada tambahan burung Garudanya gitu. Itu keren banget sih. Di kedainya yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Palembang selama bulan Agustus, Pipit Permatasari juga menerima pesanan kue dengan karakter lain. Nah pemirsa, jika Anda tertarik bisa datang ke sini ya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Ya, kasih borong. Itu pijar kenapa langsung dimasukkan. Buat aku dulu, kalau nggak dikasih tablet warnanya nggak akan tutup di bawah ini. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. BWF
the Cross Continental Tour 2023. Live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Nasi kapsah merupakan kuliner khas Timur Tengah yang mempunyai khas warna merah kecoklatan dari tomat. Umumnya nasi kapsah dipadukan lauk daging kambing atau ayam. Seperti sajian nasi Timur Tengah, nasi kapsah menggunakan nasi basmati yang panjang dan kurus. Untuk rasa, nasi ini memiliki ciri yang cenderung gurih, aroma cengkeh yang kuat, serta rasa kismis yang memberikan kelezatan berlapis. Bahan nasi ini seperti beras basmati, daging kambing rebus, bawang putih, bawang bombay, tomat, kapulaga, cengkeh, kayu manis, ketumbar, dan daun bay. Tumis bawang putih dan bombay sampai wangi, tambahkan merica, ketumbar, gula, dan garam. Sambil diaduk, tambahkan irisan tomat air dan saus tomat. Setelah mendidih, masukkan daging kambing sambil diaduk sampai bumbu meresap. Masukkan beras basmati dan aduk hingga air mengering, jangan lupa masukkan kismis. Lalu nasi dikukus. Setelah lembut, tambahkan pemanis seperti daun sawi, irisan tomat, acar timun, dan sambal. Di Palembang, nasi kapsah disajikan saat momen spesial. Nasi ini menjadi pengobat kangen yang merindukan suasana saat berada di Tanah Suci. Nasi kapsah bisa dinikmati mulai dari harga Rp35.000 per porsi. Ini jadikan yang nggak biasa ada di Palembang gitu ya, karena kan dari Arab. Dan juga biasanya memang buat orang-orang yang pulang dari umroh atau haji biasanya kangen kan makanan-makanan khas Timur Tengah. Nah
Itu biasanya memang mereka ordernya cari gitu, buat mengobati kangen katanya, buat mengobati kangen saat ibadah. Yang pasti enak banget ya. Terus dagingnya super lembut dan juicy banget. Terus rasanya itu kayak aku tuh kayak kembali lagi di pas aku umroh gitu loh. Jadi kayak kerasa itu suasananya itu Arab-Arab banget. Sejak 2020 silam, kedai Alif Mutabakoh membuat nasi kapsah dan masakan khas Timur Tengah lainnya seperti nasi mandi, nasi biryani, dan nasi bukhori. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Warga Desa Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Warga bergotong royong memasak makanan tradisional berupa juada. Beras ketan diolah sampai halus dengan lumpang lalu digilas sampai menjadi tepung. Setelah bahan seperti tepung ketan dimasukkan ke dalam kuali besar yang berisi air yang mendidih dan diberi santan kelapa serta bahan lainnya. Warga memasak juada tidak menggunakan kompor gas, melainkan menggunakan kayu bakar hingga rasa juada enak dan empuk. Secara bergantian mereka terus mengadon juada dengan api kecil hingga juada benar-benar masak. Makanan ini disebut juada, mirip dengan dodol dan dibuat dari bahan alami seperti tepung, ketan, gula merah, dan santan kelapa. Pembuatan makanan juada membutuhkan keterampilan khusus dan kesabaran. Untuk proses pembuatannya adalah pertama padi ketan tersebut kita rendam, lalu setelah rendam kita jemur sebentar, kemudian padi yang ketan yang sudah kita jemur ini kita tumbuk atau kita giling hingga menjadi tepung. Setelah menjadi tepung kemudian kita ayak hingga halus, diambil yang halusnya, kemudian padi ketan yang sudah diayak ini kita sangrai. Setelah matang, juada didinginkan sejenak, kemudian dikemas rapi dan dibagikan dengan warga sekitar. Juada sudah dikenal sejak dulu. Jika melihat juada, pasti ingin mencoba mencicipinya. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin.